Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman pasal 19 ayat 21 yang berkata sebagai berikut. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji Tuhan, kita baru membaca satu nasihat firman Tuhan dari Salomo tentang bagaimana manusia yang hidup di bawah kolong langit ini, bahwa ternyata manusia adalah makhluk yang banyak rencana. Manusia adalah makhluk yang sudah banyak mempunyai rencana dengan dirinya, dengan hartanya, dengan kekuatannya, dengan hasil kerjanya. Dia punya rencana-rencana yang ada. Sebab itu Salomo katakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, Allah tidak melarang kita mempunyai rencana. Karena jelas Alkitab katakan Allah mau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Berarti termasuk kita sebagai orang percaya harus punya rencana. Karena Tuhan tidak akan bekerja kalau tidak ada rencana yang kita punya dalam diri kita. Nah, firman Tuhan katakan, dalam diri manusia banyaklah rancangan, banyaklah siasat, banyaklah strategi, banyaklah keinginan yang sudah dipikirkan, yang sudah diperhitungkan, yang sudah dipersiapkan. Itu baik. Namun untuk merealitakan itu bukan hak kita. Itu bukan wewenang kita. Itu bukan kuasa kita. Merencanakan, kita punya hak. Kita ingin melakukan apa saja, itu kita punya rencana dan kita punya kehendak, silakan. Tapi untuk terlaksana, itu bukan kita punya mau. Dan kita menemukan begitu banyak kenyataan yang kita jumpa dalam perjalanan kehidupan manusia, bahwa ada banyak orang sudah merencanakan dan memperhitungkan serta mempersiapkan dengan sematang mungkin, dengan sebaik mungkin. Ternyata hasilnya bukan apa yang dia sudah rancangkan, bukan apa yang dia sudah perhitungkan, bukan apa yang dia sudah persiapkan yang jadi, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, sebab itu sebagai orang percaya melihat hal ini, maka kita mengambil suatu sikap, suatu pelajaran bahwa kita harus tetap punya rencana, itu baik. Kita harus punya maksud, itu baik. Kita punya tujuan, itu tidak ada yang larang. Namun dalam menyusun rencana, rancangan, tujuan, maksud baik itu, libatkanlah Tuhan. Karena kalaupun kita tidak libatkan Tuhan, yang terlaksana adalah keputusan Tuhan. Nah, disitulah letak kesalahan kita. Kita seringkali merancangkan, merencanakan, menyusun, mempersiapkan tanpa melibatkan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan putuskan, maka itu jauh dari yang kita pikirkan. Itu jauh dari yang kita rancangkan. Itu jauh dari apa yang kita persiapkan. Dan banyak orang tidak menerima dan sulit menerima hal-hal seperti itu. Karena dia tidak menyerahkan rancangannya kepada Tuhan. Karena rancangan kita tidak salah, tapi rancangan Tuhanlah yang akan terlaksana.
Sebab itu serahkanlah rancanganmu, serahkanlah tujuanmu, maksud hatimu kepada Tuhan, karena kembali Tuhanlah yang akan putuskan. Nah, hal ini menjadi pelajaran untuk kita dalam menjalani kehidupan ini sebagai makhluk perencana. Kita punya rencana. Setiap kita ada rencana. Baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk usaha kita, baik untuk tempat tinggal kita, untuk masa depan kita punya rencana. Dan itu baik, itu tidak salah. Tetapi untuk merealitakan itu menjadi suatu kenyataan, maka keputusan Tuhanlah yang akan nyata. Sebab itu saya ingatkan lagi, rancanganmu tidak salah, keputusanmu tidak salah, persiapanmu tidak salah, tapi serahkan itu kepada Tuhan. Karena jadi tidaknya hanya keputusan Tuhan. Dan dalam kehidupan ini, dari pelajaran ini kita juga patut mengambil keputusan dan kesimpulan bahwa jika kita rancangkan dan itu terjadi, itu terlaksana dengan baik, itulah keputusan Tuhan untuk kita. Jangan kita berpikir, wah apa yang kita rancangkan itu berhasil, berarti kita yang hebat, bisa merancangkan sesuatu. Tidak. Kalaupun itu berhasil, itu adalah keputusan Tuhan yang Tuhan sudah tentukan, yang Tuhan sudah putuskan tanpa Dia berunding dengan kita. Tanpa Dia beritahukan kepada kita, yang ini yang saya akan setujui dan yang itu tidak akan saya setujui. Dia tidak pernah ngomong. Tapi di dalam rancangan Tuhan yang sudah diputuskan, itu harus disikapi dengan jelas bahwa ini karena kita telah melibatkan Tuhan dalam rancangan-rancangan yang kita miliki. Sebab itu sebagai orang percaya, rancangkanlah hari depan yang penuh harapan, karena itu pun juga yang disediakan Allah untuk kita. Rancangkanlah hari-hari yang bahagia, tidak salah. Rancangkanlah, persiapkanlah dirimu untuk suatu keadaan yang lebih nyaman ke depan. Tidak salah. Karena itu semua kita harus serahkan kepada Tuhan. Dan jika salah satu terlaksana dari sekian banyak rancangan kita, maka itulah keputusan Tuhan atas rancangannya bagi kita. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, di hari yang baru ini ingatkan dirimu, engkau tidak dilarang untuk berencana. Tapi sebelum lebih jauh dari rencana yang engkau persiapkan, serahkanlah kepada Tuhan. Karena hanya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bukan keputusan orang yang merencanakan. Bukan keputusan dari orang yang merancang itu semua. Tapi adalah datangnya dari Tuhan. Sebab itu, mari kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sadarkan diri kita bahwa apa yang kita rancangkan itu tidak salah. Tetapi biarlah rancangan Tuhan yang jadi karena kita terlibat dalam merencanakan itu. Seperti apa yang terjadi dengan Yunus ketika Tuhan merencanakan keselamatan bagi orang Niniwe. Yunus tidak siap. Yunus lari ke tempat lain. Tetapi apa yang dirancangkan Tuhan, itu yang terbaik buat Yunus. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setiamu kami ada lagi sampai pagi hari ini. Sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh rancangan kami, semua maksud tujuan hidup kami, semua angan-angan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya, jika itu ada dalam tangan Tuhan, maka itu juga rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhanlah yang akan terjadi, bukan rancangan kami. Sebab itu pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar kami tetap menantikan dan menyerahkan segala rancangan kami ke dalam tangan Tuhan.
dan keberhasilan akan nyata di hadapan kami. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Anak-anak yang sudah ada di tempat pekerjaan, anak-anakmu yang sudah ada di tempat bisnis, maupun yang sudah ada di kampus ataupun di tempat pekerjaannya, juga yang sudah sibuk mengurus rumah tangga. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak melupakan rancangan Tuhanlah yang akan terlaksana di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk rancangan-Mu yang terbaik. Sebab itu kami bersyukur untuk hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.